kita bakalan ngebahas tentang masker. Jadi mungkin di sini teman-teman sudah melihat videoku tutorial tentang membuat masker yang memang bermacam-macam. Dan di situ banyak juga komentar-komentar. Dan di sini yang pertama aku mau ngebahas tentang masker yang mana sih yang paling bagus, yang paling rekomen. Dan itu sebenarnya aku kembalikan ke teman-teman tergantung kebutuhannya dan tergantung seleranya. Jadi ada juga yang memang kebutuhannya mereka mengharuskan memakai yang head loop atau yang lewat kepala karena memakai hijab misalnya, atau orang yang lebih suka praktis, nggak ribet pakai tali, pakai elastis doang yang di sini, atau juga yang head loop yang pakai elastis atau pakai yang tali karena nggak mau menali-nali. Ada juga yang suka model yang biasa segi 4, atau ada juga yang suka 3D. Jadi memang semua terserah teman-teman kebutuhannya seperti apa dan juga seleranya seperti apa. Jadi nggak ada yang paling bagus atau enggak. Cuman aku sendiri, aku pribadi merekomendasikan salah satu videoku yang terbaru itu yang masker segi 4. Kenapa? Karena itu menurutku yang pertama praktis karena bikinnya itu gampang. Terus juga mudah untuk menjaga kehigienisannya karena gampang disetrika. Jadi yang ini mungkin teman-teman sudah melihat videoku yang sebelumnya. Itu yang pertama adalah model yang 3D kayak gini dan hanya pakai ear loop. Ini pakai elastik. Terus yang kedua aku bikin yang model seperti ini dari kain bekas. Dan ini nggak rekomen karena ini pakai kain kaos. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen yang bikin dari kain bekas, silahkan cari baju-baju bekas yang bersih dan dari katun. Itu lebih bagus daripada kain kaos. Karena kain kaos ini kalau ditarik melar dan ada rongganya. Jadi aku bikin ini cuman sebagai contoh bahwa kain bekas atau baju bekas itu bisa dipakai. Terus berikutnya aku bikin yang model 3D kayak gini dan ini pakai filter. Jadi kalau misalnya sebelumnya aku cuma bikin yang 3D biasa dan nggak pakai filter, itu yang sekarang aku bikin pakai filter dan bisa buat hijab. Soalnya pas bikin ini juga nggak terinspirasi dari mana-mana. Tiba-tiba malam-malam aku cuma pengen bikin video dan yang muncul ini. Dan karena aku sering pakai model kayak gini di Vietnam. Dan jadilah yang kedua aku agak mendevelop atau mengembangkannya menjadi model yang ini yang pakai filter karena memang kebanyakan teman-teman butuh yang untuk memasukkan filter dan juga untuk head loop atau yang untuk berhijab. Jadi kalau kayak gini ini nggak bisa untuk hijab karena harus dicentelin. Kalaupun bisa harus dimasukin dulu baru dipakein hijabnya. Jadi ini adalah perkembangan dari ini yang mana patternnya atau stylenya sama. Dan kemudian aku bikin yang terbaru. Jadi ini adalah model yang terbaru dan ini menurut aku rekomen. Karena mungkin banyak orang yang nggak suka tali menali atau yang memang harus pakai tali menali. Misalnya yang berhijab. Dan bisa juga sih yang berhijab pakai yang elastis gini. Cuman kelebihan dari ini adalah dia itu hanya satu talinya yang bisa yang dibutuhkan ditalikan. Dan karena mungkin banyak orang juga yang nggak suka dengan telinga karena itu sakit ya lama-lama. Kalau misalnya terlalu kenceng untuk elastiknya itu bisa bikin telinga ini sakit. Jadi aku rekomen pakai ini. Dan ini modelnya itu hanya segi 4 kayak gini. Jadi yang pertama ini praktis cara bikinnya, juga praktis cara untuk perawatannya, misalnya untuk mencucinya dan gampang disetrika. Kalau yang model-model kayak gini otomatis disetrika itu masih banyak lekuk-lekukan yang memang untuk meningkatkan higienitasnya. Kalau pakai setrika itu kan panas ya, siapa tahu kan ada kuman-kumannya mati. Cuman aku sendiri nggak meneliti tentang kuman ini, jadi aku nggak mau menjamin. Cuman secara logis aja kalau panas itu kumannya mati gitulah istilahnya. Oke, dan ini juga modelnya itu sangat gampang, bahan-bahannya kita nggak perlu bahan lain. Kalau misalnya teman-teman nggak punya tali yang kayak gini, atau aku kemarin ada di contohnya, silahkan tonton videoku yang ini pakai stopper yang ditaruh di sini karena nggak semua orang punya. Dan itu juga bakalan kalau misalnya teman-teman dijual otomatis kan bakalan harus beli stopper juga, mungkin lebih mahal ya. Kalau misalnya teman-teman nggak punya tali model gini, teman-teman juga bisa bikin sendiri. Jadi ini aku tuh bikin yang model talinya kayak gini. Jadi ini tali ini sebenarnya yang paling bagus itu dipotong model bias atau model miring. Jadi model garis yang melintang kayak gitu. Tapi karena ini untuk
dengan kondisi bahan yang pas-pasan. Jadi aku ini bikin model yang tegak lurus dengan arah grain line atau arah serat, dan ini pun bisa dipakai. Jadi kalau teman-teman mau bikin yang model kayak gini, ini tuh dipotongnya kayaknya kainnya ini sekitar 20 cm aja udah cukup. Kalau untuk anak-anak ya, mungkin sekitar 1/4 meter lah ya. Beli 1/4 meter bisa jadi ini. Jadi kalau misalnya untuk ini sekitar 4 cm, dan untuk ininya untuk anak-anak itu sekitar ukuran 16 cm. Jadi ya kurang lebih sekitar 1/4 meter. Dan ini juga yang banyak di request karena modelnya itu yang gampang dan bisa fit. Jadi kayak misalnya ini, mungkin udah banyak ya aku di-share di videoku sebelumnya tentang kenapa aku rekomendasikan ini, karena ini tuh gampang dan cuman dipakainya kayak gini. Jadi kalau misalnya ini juga bisa disesuaikan seperti ini. Jadi kalau untuk yang model-model yang aku lihat di pasaran itu, kalau misalnya dia pakai tali, itu ada tali yang bawah sama tali yang atas, jadi 2 kali ditalikan. Dan kalau ini itu gampang, tinggal diginiin. Kita juga nggak perlu menata yang bagian ini, kita nggak perlu melipitnya. Jadi kalau untuk istilahnya untuk dijahit dan dijual, mungkin ini juga lebih mempercepat waktu kita bikinnya. Dan untuk yang ini sangat rekomen ya, karena itu yang pasti aku lebih suka karena lebih gampang juga disetrika. Dan banyak juga kelebihan-kelebihan lainnya ya menurutku, dan bisa dicek di videoku. Dan semua ini tutorialnya aku taruh di link deskripsi kalau misalnya teman-teman belum sempat ngecek yang video sebelumnya. Dan ini juga aku mau ngebahasnya tentang beberapa komentar yang nanyain atau juga memberikan feedback atau kayaknya kritik dan saran. Jadi kita mulai dari mungkin dari yang pertama ya. Jadi ini banyak yang komentar bahwa teman-teman itu bikin ini sesuai ukuranku, mereka bilang kekecilan. Jadi kenapa kekecilan? Jadi ukuran, Kak aku bikin ini kok jadi anak-anak, apakah karena aku nggak bisa atau karena memang salah polanya? Yang menurutku teman-teman cek dulu pola kalian, apakah pola kalian benar-benar sama seperti ukuran yang aku bikin. Bisa jadi juga lingkaran piringnya itu yang ngaruh juga. Kalau misalnya itu terlalu kecil lingkarannya juga mungkin hasilnya bakalan beda. Dan kalau misalnya teman-teman masih ngeyel kok itu mungkin salah bikin polanya, aku pakai bikin ini dengan pola yang aku share di YouTube. Jadi ini hasilnya. Ini menurutku pas, aku nggak ngerasa ini kekecilan. Jadi mungkin untuk beberapa muka teman-teman juga cek muka sendiri, apakah istilahnya apakah muka itu cukup atau muka kita besar atau kayak gitu. Jadi teman-teman bisa cek sendiri dan juga bisa cek melalui ukuran. Jadi kalau misalnya teman-teman ngeceknya di secara ukuran standar atau diukur sendiri, bisa dicek dari sini ke sini terus nanti disesuaikan. Kalau misalnya untuk teman-teman yang bikin, misalnya ya, teman-teman itu bikin pola sesuai polaku, yang dimana itu kampuhnya 0,5 cm. Kenapa teman-teman mungkin hasilnya akan lebih kecil? Karena mungkin teman-teman ada kesalahan. Yang pertama mungkin polanya salah ukur, yang kedua mungkin dari kampuhnya. Jadi di pola itu aku taruh kampuhnya 0,5 cm. Jadi ini jahitannya 0,5 cm. Kalau misalnya di sini jahitannya 0,5 cm, terus teman-teman ngejahitnya agak ke depan sini, otomatis kan kampuhnya ini jadi lebih lebar dan ukurannya di dalamnya ini jadi lebih kecil. Jadi mungkin bisa dicek itu juga kenapa bisa ukurannya jadi lebih kecil daripada yang kelihatan di tutorialnya. Jadi bukan berarti salah, tapi yang namanya belajar itu otomatis mungkin teman-teman kurang teliti bahwa harus kampuhnya itu 0,5 cm. Nggak boleh lebih dari 0,5 cm kalau misalnya mau ukurannya tetap sama. Jadi dalam hal menjahit pun, kalau misalnya teman-teman bikin kampuh 1 cm ya harus dijahitnya pas 1 cm itu jahitannya. Jadi memang rata-rata kalau misalnya kita bikin jahitan itu rata-rata emang kampuhnya itu 1 cm atau 1,5 cm. Dan ini karena aku kepikirannya ini barangnya kecil, jadi otomatis aku tuh pengen juga kampuhnya kecil. Dan aku lupa mention kalau teman-teman memang harus pas 0,5 cm. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Kalau kurang otomatis jahitannya terlalu kecil, otomatis di situ pertama gampang sobek.
Yang kedua itu juga ukurannya jadi lebih besar. Jadi teman-teman kalau misalnya bikin pola, itu bikin aja yang pertama yang ukuran dasarnya yang dimau berapa. Kalau ini 15 kali 15, terus teman-teman misalnya jahitnya kelebihan, otomatis ini jadi lebih kecil. Ketika jadi ukurannya itu pasti lebih kecil dan mengkerut. Jadi mohon dicek lagi kalau ada yang punya punya istilahnya ada yang ukurannya kekecilan dari tutorialku. Pertanyaan berikutnya, ukuran standar berapa dan ukuran anak-anak berapa? Jadi kalau untuk ukuran standar itu ukuran 17 kali 17 cm. Sebenarnya untuk semua ukuran bisa pakai standar ya, 17 kali 17. Cuman kadang ada orang yang mukanya agak bulat lebih lebar gitu ya, ditambahin. Kalau agak kecil ya disempitin. Jadi aku biasanya pakai ukuran standar itu yang kayak gini, 17 kali 17, dan juga untuk anak-anak 16 kali 16. Tapi tergantung umur anaknya juga. Teman-teman bisa cek di videoku yang ini cara ngukurnya. Jadi aku ukur beneran dari sini ke sini dan dari sini ke sini. Jadi bisa dicek di situ kalau misalnya punya model muka yang berbeda dari ukuran yang standar. Dan ada juga yang nanyain, Kak, kalau untuk ukuran kecil gimana? Jadi kalau untuk ukuran yang anak-anak sebenarnya harus disesuaikan umurnya berapa. Kalau anakku yang umur 8 tahun itu, aku biasa kurangin dengan 2 cm. Jadi kalau misalnya ini ukurannya normal, ini aku potong 1 cm, yang sini 1 cm, dan yang sini juga 1 cm, yang sini 1 cm. Jadi aku kurangin dari ukuran tingginya 1 cm dan 1 cm, atau dua-duanya langsung aja dipotong 2 cm. Cuman lebih bagus lagi kita kurangin ukurannya, dan itu juga disesuaikan dengan umur anak yang akan memakainya. Terus ada pertanyaan lagi, yang berapa ukuran piringnya? Ukuran piring yang aku pakai ukuran 16, dan juga bisa dipakai ukuran piring yang agak lebih besar sampai 20 cm. Jangan lebih kecil, kalau lebih kecil jadinya ini nonjol gitu. Cuman kalau misalnya teman-teman memang pengen lebih lebih luasa untuk bernapas, karena aku seneng model ini, itu kayak kita ada rongga udaranya untuk bernapas daripada yang model kayak gini. Jadi kayak ada nggak ampek ya istilahnya kalau Jawa ya bilangnya. Dan ini, yang kain ini bukan kain katun, tapi ini kain kayaknya polyester yang waterproof gitu. Dan ini sisa. Jadi kalau misalnya ada puncratan-puncratan itu nggak kesini. Aku juga nggak tahu sih, ini beli kainnya udah lama banget. Jadi, dan ini pun kain bekas dari kursi ya. Dan yang paling bagus memang kain katun 100%. Terus yang berikutnya dari pertanyaan dari video yang ini kain furingnya dari apa? Jadi ini aku pakai furing dari Fleece. Ini aku juga nggak kepikiran bahwa ini bakalan banyak yang nonton, dan aku cuman memakai kain apa aja yang bisa aku ambil dari gudang. Karena memang kainku itu banyak ya, di belakang itu banyak kain katun, itu karena aku baru ambil. Di tempatku itu ada sekitar, ada sekitar dua lemari itu isinya kain semua. Jadi otomatis aku harus nyari, dan ini tuh bikinnya malam-malam. Jadi kalau teman-teman nanyain kain furingnya apa, ini kain furingnya kain Fleece, tapi ini nggak rekomend. Jadi teman-teman bisa pakai kain katun atau kain katun polyester. Itu sebenarnya lebih bagus daripada ini. Dan untuk luarnya ya kalau bisa kain katun 100% ataupun kain katun polyester. Tapi menurutku malah bagusan yang kain katun karena bisa disetrika panas. Pertanyaan lagi yang nanyain filternya pakai apa. Nah, di sini filter itu teman-teman bisa beli mungkin di apotik ataupun juga order dari online shop kayak gitu, kayak Shopee atau Lazada gitu ya. Coba silakan dicari di situ. Dan di sini juga ada yang nanyain ini nggak bisa dipakai hijab, makanya aku bikin yang baru yang model untuk hijab kayak gini. Jadi teman-teman silakan cek tutorialnya kalau berminat bikin yang seperti ini. Dan yang ini memang tanpa filter, dan yang ini pakai filter. Jadi mungkin ada yang suka tanpa filter ya nggak perlu pakai filter. Ada juga orang yang memang suka dimasukin filter. Jadi ini sama ini berdasarkan pola yang sama. Jadi polanya sama. Dan ingat, kalau misalnya teman-teman belum ahli banget ngejahit, teman-teman bisa tambahin ukuran untuk kampuhnya lebih gede. Jadi ada space atau ada jarak yang teman-teman dimana bisa lebih leluasa untuk ngejahitnya. Jadi ini pun juga semua itu bisa dijahit dengan tangan. Jadi teman-teman walaupun dicontoh aku pakai mesin jahit, itu hanya untuk mempercepat tutorial. Bisa juga dikerjakan dengan jahit tangan. Jadi jahit dengan jahitan tikam jejak atau yang bolak-balik itu ya.
Jadi itu lebih kuat daripada jahitan jelujur biasa. Dan tips lagi untuk ngejahit kampuhnya itu yang bagian sini di dalam itu dipotong. Jadi kalau misalnya aku kasih petunjuk dipotong, kalau di tutorial yang ini aku lupa untuk ngasih teman-teman unjuk harus dipotong. Jadi setiap lengkukan kalau misalnya kampuhnya itu dipotong, tapi jangan sampai motong jahitannya ya, itu bakalan istilahnya membuat jahitan ini halus dan juga ukurannya sesuai. Kalau yang bagian lengkung yang ke dalam kayak gini, kalau teman-teman nggak potong, dia bakalan mengkurut kayak gini. Kalau yang ini nggak terlalu ngaruh banget karena ukurannya kan ini cembung ya. Kalau yang bagian ini bakalan mengkerut kayak gini, jadinya hasilnya lebih kecil. Dan juga ada yang suka yang di sini modelnya talian gitu, itu juga bagus juga. Jadi nanti tutorial berikutnya aku tuh pengen bikin yang 3D tapi yang model tali kayak gini. Jadi ini memang yang paling banyak di request yang model-model gini karena gampang dipakainya, dan aku juga promosiin untuk yang bikin model kayak gini. Dan ini juga bagus sih ya, gampang untuk disetrika juga dan gampang disesuaikan dengan umurnya. Kalau model yang ini dibikin dari kain bekas. Kalau teman-teman cek, ada yang komentar di situ kalau kayaknya kita nggak menghargai UKM atau yang bikin usaha kecil gitu ya dengan ngomongnya judulnya kain bekas. Itu sebenarnya aku butuh pembelaan dan penjelasan. Kenapa aku tuh pakai kain bekas ini cuman buat menunjukkan bahwa teman-teman bisa bikin sendiri di rumah tanpa perlu kain. Maksudnya tanpa perlu beli kain. Dan kolornya pun teman-teman juga bisa pakai kolor bekas. Jadi kita bukan suatu alasan kita nggak bisa bikin masker sendiri di rumah cuman karena nggak punya mesin jahit, nggak punya modal buat beli apa ya istilahnya, buat beli kain. Tapi yang mana di sini tuh bisa, semuanya itu bisa kalau dengan modal yang minim. Otomatis teman-teman ya memang harus punya jarum jahit, harus punya benang kayak gitu ya. Dan ada beberapa komentar yang mungkin kritik yang membangun, seperti misalnya di tutorialku yang video untuk 3D itu memang aku di situ ngegambar pakai pensil. Jadi memang pensil itu dianjurkan karena mereka mempunyai ujung pensil yang kecil banget. Jadi itu ngaruh banget ke ukuran pola. Dan itulah kenapa aku memang nggak memakai spidol pada awalnya. Cuman karena banyak yang memang menyarankan nggak kelihatan. Jadi aku pakai spidol ya. Sebenarnya nggak ngaruh banget. Cuman kalau dalam apa ya ilmu fashion design itu memang diharapkan pakai yang bener-bener ujungnya itu kecil agar pattern atau polanya itu pas. Ada komen tentang kecepatan, jadi memang aku pengen menyampaikan tutorial ini cepat karena aku juga mikirin kuota teman-teman, yang mana teman-teman pasti ya kalau misalnya lebih cepat bakalan kuotanya lebih murah daripada video yang panjang. Dan aku karena nggak mau bertele-tele juga kan, karena kalau misalnya harus nungguin motong dulu, harus ini, harus itu, memang susah ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ngerasa videoku kecepatan, itu silahkan di pause atau juga bisa diatur kecepatannya. Memang di situ tujuannya aku tulis subtitlenya atau ada teksnya itu karena memang aku teman-teman biar bisa dipelanin atau dicepetin sesuai dengan kemampuan apa ya penerimaan materinya. Jadi di pojok di video itu biasanya kalau teman-teman lihat dari komputer, di situ ada menu untuk mengatur kecepatan itu normal atau pelan atau lebih cepat. Jadi di situ teman-teman bisa cek untuk kecepatannya. Jadi sesuai dengan keinginan. Ada komentar lagi, soundnya bikin jantungan. Maaf nggak saya lanjutin nontonnya karena deg-degan. Jadi banyak sekali yang memang komentar tentang suaraku. Jadi sebenarnya kalau misalnya teman-teman tahu aku, mengenal aku, pasti teman-teman lebih kaget lagi karena suaraku itu memangnya kenceng banget. Terus aku tuh suka ngomongnya itu kenceng, keras, rame. Jadi kalau misalnya di video itu aku sudah berusaha untuk aku pelan-pelanin dan aku suaranya lembutin. Jadi setiap aku ngerekam video itu teman-teman pasti dengernya suaranya agak ngantuk karena aku merekamnya tengah malam. Yang pertama alasannya itu memang karena sibuk, karena aku sekolah itu waktu siang, terus ngomong anak, ngurus rumah tangga, jadi kegiatanku itu banyak. Dan malam itu baru longgar. Dan yang pasti kalau malam anak-anak suaranya nggak ribut-ribut. Jadi teman-teman pasti dengar suara background di belakang itu rame-rame, yaitu karena anakku ada dua, jadi rame-rame. Istilahnya kalau malam itu suaraku udah setengah-setengah ngantuk, jadi udah nggak kenceng lagi. Malah ada yang bilang kayak suaraku kayak Google ya. Mungkin sih.
Terus ada lagi yang nanyain, Kak bisa di order nggak? Jadi aku banyak banget dapat dari komen ataupun dari inbox. Di inbox itu ada yang nanyain pengen pesen model yang begini, pengen yang begitu. Terus ada yang bilang, Kak dijadiin lahan bisnis, atau yang banyak ya yang memang positif juga, karena memang mereka tertarik untuk membeli. Dan yang aku bilang di sini bahwa aku nggak tinggal di Indonesia, yang pertama, dan yang kedua itu kalau misalnya aku pun bikin itu ngirimnya pasti jauh lebih mahal dan aku nggak ada waktu. Jadi aku tuh bikin tutorial itu biar teman-teman bikin sendiri, karena sebenarnya tujuan dari channelku Sewing with Chimmy ini agar teman-teman itu belajar menjahit, bukan malas-malasan atau manja yang beli-beli. Dan aku sharing tutorial ini, ada juga yang nanyain, Kak maskernya di download aja bisa nggak ya? Sebenarnya aku bisa aja ngasih link untuk download istilahnya pola 3D-nya. Jadi di sini memang tujuannya buat belajar agar teman-teman itu bisa bikin pola. Kalau misalnya ada yang memang nggak punya printer, ada yang memang pengen belajar dan pengen bisa. Jadi di sini memang untuk memberikan kursus atau les secara gratis yang mana teman-teman bisa belajar untuk bikin sendiri. Jadi bukan yang beli atau bukan yang langsung enaknya aja gitu. Jadi aku pengen nyemangatin teman-teman buat belajar jahit ini memang beneran. Jadi nggak cuman males-malesan atau yang pengen hasil jadi. Mungkin banyak juga sih yang di luar sana udah dijual. Teman-teman nggak perlu bikin, nggak perlu repot. Tapi di sini tujuannya adalah kita belajar bikin masker ini sebagai pembukaan atau permulaan untuk belajar menjahit. Terus ada yang komen di videoku yang ini katanya ribet banget. Jadi aku kembalikan lagi karena ini tergantung selera ya. Ada orang yang suka lewat telinga doang, ada orang yang suka model begini, ada yang suka model yang lebih praktis mungkin, ada juga orang yang suka memang hanya pakai dari medical atau yang sekali pakai dibuang. Jadi itu tergantung selera masing-masing. Pertanyaan berikutnya tentang ukuran tali hijab yang dipakai berapa cm. Jadi kalau ini aku pakai ukuran sekitar 1,5 cm atau bisa juga kurang, karena ada yang banyak ya aku lihat di baca-baca itu katanya mereka beli yang model tali hijab kayak gini tapi talinya kependekan dan itu nggak enak banget kan dipakai. Jadi aku pengennya kalau bikin order gitu kan ini panjang, jadi teman-teman bisa potong sendiri kalau misalnya ini kepanjangan. Jadi ini tinggal di copot aja. Dan ini adalah salah satu contoh untuk yang ukuran untuk yang ukuran anak-anak dan dewasa. Jadi kayak misalnya ini yang ukuran anak dan dewasa. Jadi yang ini 17 x 17 cm dan ini 16 x 16 cm. Jadi kalau misalnya teman-teman pakai model kayak gini, terus di sini tulisannya kampuhnya 0,5 cm, teman-teman nanti setelah dijahit ini ukurannya misalnya di sini 15 ya harus 15 cm, kalau misalnya 16 ya harus 16. Dan aku pakai semuanya kampuh 1 cm yang ini. Jadi tergantung dari keinginan teman-teman, yang pasti kalau misalnya kampuhnya 1 cm ya harusnya dijahitnya 1 cm. Jadi jangan pakai kampuh 0,5 cm dijahitnya 1 cm, atau pakai kampuh 1 cm dijahitnya 0,5 cm, otomatis ukuran jadinya itu beda. Jadi itulah kenapa aku sering nyaranin teman-teman itu sebenarnya bikin yang dalamnya dulu. Dan untuk bikin kampuhnya ditambah 1 cm itu nanti belakangan, dan diinget-inget tambahnya berapa. Dan yang penting lagi sebenarnya ini arah atas atau arah serat kain mungkin di kayak misalnya di sini ya. Arah serat kain ini juga sangat mempengaruhi dari keelastisan masker. Jadi ada mungkin orang yang beda-beda pendapat juga ya. Ada beberapa model juga yang memang arah seratnya bagusan ke sini. Dan di sini aku tulis arah seratnya ke sini. Jadi teman-teman kalau nggak ngerti apa sih arah serat itu untuk yang pertama-tama, jadi silahkan dulu cek videoku sebelumnya yang tentang belajar menjahit untuk pemula, yang mana teman-teman bakalan tahu apa sih itu, apa sih ini. Jadi kalau misalnya teman-teman baru di channelku, lebih baik teman-teman belajar untuk at least lihat satu videoku tentang belajar menjahit untuk pemula. Jadi tahu istilah-istilah, misalnya yang aku pakai kampuh, istilah pakai grain line atau arah serat, atau yang
right side, wrong side. Right side itu bagian bagus atau bagian buruk kayak gitu. Jadi teman-teman tahu istilah-istilah dan mengerti dengan cepat untuk ngikutin tutorial yang ada di video ini. Dan di video ke ini juga banyak memang yang nanyain dalam bahasa yang lain. Jadi untuk bahasa-bahasa yang lain memang aku itu bikin video dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Jadi kalau misalnya ada orang-orang luar yang tertarik, itu bisa lebih gampang untuk ngikutin. Dan juga mungkin banyak teman-teman yang lihat kok komennya aneh-aneh. Jadi ini sebenarnya walaupun bahasa Indonesia, tapi judulnya itu aku translate ke dalam bahasa Inggris. Jadi mungkin kemana-mana ya, karena banyak juga orang-orang yang dari India, orang-orang dari Amerika, Australia itu nonton di sini, dan karena banyak juga video-videoku yang dalam bahasa Inggris. Jadi mungkin teman-teman yang berbahasa Indonesia, ini ngapain sih upload video bahasa Inggris? Jadi jangan khawatir, di situ ada video yang lain dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau misalnya aku sharing dalam bahasa Inggris, teman-teman lihat link di deskripsi, di situ pasti aku kasih link untuk video dalam bahasa Indonesia. Jadi di sini juga banyak komentar-komentar yang positif, dan itu beneran aku terima kasih untuk support-supportnya, karena di situ aku bikin semangat untuk bikin video-video yang baru, dan juga mungkin sangat bermanfaat ya untuk teman-teman yang memang beneran membutuhkan, ataupun mungkin teman-teman yang kurang suka dengan penyampaianku, ya mohon dikritik dan disaran, kayak misalnya tentang spidol atau penggunaan pensil, itu beneran membangun, bikin aku video-video berikutnya itu lebih bagus, lebih untuk apa ya, lebih nyampe gitu loh, lebih sesuai dengan keinginan. Cuman kalau untuk masalah suara itu kayaknya susah ya diganti, karena memang suaraku itu ya gede kayak gini, terus menggelegar. Jadi ya mohon volumenya dikecilin, kalau mau nonton channelku volumenya dikecilin, jadi teman-teman nggak kaget. Dan memang pembawaanku ya seperti ini. Jadi kalau misalnya teman-teman kurang suka, ya di ini ya, di silent, di situ aku pajang tulisan atau teksnya, jadi teman-teman bisa mengikuti tanpa perlu ngedengerin suaraku yang menggelegar. Dan aku seneng banget di situ banyak juga ada yang siswa yang memang punya tugas bikin masker ini, ada juga yang memang apa ya langsung bikin, terus ada yang mention. Jadi teman-teman kalau misalnya bikin ini, silahkan juga di share di IG atau di Instagram atau di Facebook, dan silahkan mention Sewing with Chimmy. Jadi kalau teman-teman yang belum tahu kalau Sewing with Chimmy punya Instagram, jadi di situ silahkan di follow Instagramnya, dan teman-teman upload hasil dari tutorial yang dicontoh dari tutorial di videoku. Jadi aku nanti bakal misalnya teman-teman share di IG Story, karena aku lebih sering ke IG Story untuk nge-share. Jadi di-share aja di IG Story, mention nama Sewing with Chimmy, terus nanti aku apa ya, reshare, apa sih namanya, di pokoknya reshare gitu ya. Dan di situ aku seneng banget karena ngeliatin ada, kalau misalnya ada kurang lebihnya mungkin aku bisa komentar, bukan berarti aku mau ngejelekin hasil dari teman-teman. Jadi kalau misalnya aku komentarnya kurang halus, mohon dimaafkan, memang pembawaannya kayak gitu. Tapi memang aku pengen mensupport teman-teman bahwa ini ada kekurangannya seperti ini ada kelebihannya seperti ini. Jadi kalau misalnya aku, wah ini bagus, itu memang aku jujur itu bagus. Kalau wah ini kurang begini, jangan berkecil hati, karena disitulah aku pengen ngebenerin teman-teman biar besok-besok proyeknya itu lebih bagus, dan juga hasilnya bakalan berkembang. Jadi teman-teman jangan kecil semangat kalau misalnya belum sesuai dengan harapan, karena aku sendiri butuh belasan tahun untuk bisa ngejahit sampai rapi ya, walaupun sekarang juga masih sering gagal. Jadi jangan khawatir untuk gagal, teman-teman tetap semangat untuk bikin proyek-proyek yang baru, mulai aja dari hal-hal yang kecil. Jadi itu semua tentang masker, video masker. Aku mungkin bakalan, kalau misalnya sempet, aku bakalan bikin video masker-masker yang baru, cari inovasi yang lebih bagus dan yang lebih apa ya, lebih praktis untuk dibikin ataupun teman-teman yang untuk dijual. Jadi demikianlah video kita kali ini tentang ngebahas masker. Semoga teman-teman virus ini berlalu dan kita nggak perlu bikin masker lagi. Dan teman-teman, aku nggak masalah teman-teman nggak nonton video untuk bikin tutorial masker lagi, karena yang penting kita semua sehat, terus kondisi sudah aman dan membaik, dan kita bisa apa ya, kembali normal dan kita beraktivitas seperti sedia kala. Jadi kita bisa fokus untuk bikin video-video tentang tutorial menjahit untuk pemula yang lebih advance atau pelan-pelan untuk pengembangan dari keterampilan menjahit kita. Oke, sampai ketemu lagi. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share kalau misalnya dirasa video ini bermanfaat. Dadah!